Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai timnas. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong. Tergabung di grup C, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia sejak 1998. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi sudah lolos ke Piala Dunia dalam edisi 2 terakhir. Sementara itu Bahrain 2 kali mengikuti playoff pamungkas untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan 2010 meski akhirnya gagal lolos. Terakhir ada Cina yang pernah ambil bagian di Piala Dunia 2002. Kesimpulannya 80% dari lawan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berpengalaman main di Piala Dunia. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Jepang dan Australia berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Sementara Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, tim yang akhirnya keluar sebagai juara. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis di putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Timnas Vietnam yang dulunya menjadi momok bagi timnas Indonesia tiba-tiba menjadi tak berdaya semenjak skuad Garuda diperkuat Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Dalam 3 pertemuan terakhir Vietnam selalu kalah dengan total kemasukan 5 kali tanpa sekalipun mencetak gol. Kemenangan atas Vietnam ini pada akhirnya meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer timnas Indonesia Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romeni merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Ya, salah satunya dia, Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji pada 27 Juni 2024. Tak heran Ole Romeni menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, timnas Indonesia dapat mengantungkan asa kepada Ole Romeni. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain biasa-biasa saja. Ole Romeni pernah mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023 bersama FC Emmen. Sekarang di masa pramusim bersama FC Utrecht, Ole Romeni juga tampil oke. Terbaru penyerang berambut pirang ini mencetak 1 gol dan 1 assist saat FC Utrecht menang 4-1 atas runner-up Liga Qatar 2023-2024 Al Rayyan Kamis 18 Juli 2024. Medium Maret 2024, Ole Romeni mengaku sudah mengadakan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Ia secara belak-belakan mengaku sudah diminta untuk memperkuat timnas Indonesia namun masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan dimeresapinya, kata oleh Romeni mengutip dari channel YouTube Football Premier. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana untuk memperkuat tim Indonesia, kata oleh Romeni. Harapannya saat ini oleh Romeni sudah berubah pikiran alias sudah mau membela timnas Indonesia. Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Orantmangun dan Calvin Verdong. Selain oleh Romeni, Kevin Dix FC Copenhagen kabarnya juga masuk radar PSSI, namun Sumarji memastikan fokus satu-satu. Nanti dulu Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, lanjut manajer timnas Indonesia U22 saat meraih medali emas SEA Games 2023 ini. Selain dua nama di atas, ada banyak pemain diaspora yang tersebar di berbagai penjuru dunia namun tetap paling banyak berasal dari daratan Belanda. Nama back FC20 Mads Hilgers dapat dijadikan pilihan. Kualitas Mads Hilgers tidak kaleng-kaleng. Berusia 22 tahun, Mads Hilgers muncul sebagai back andalan FC20, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda 2023-2024. Ibu Mads Hilgers diketahui memiliki darah Indonesia. Sang ibu sering kali pulang ke kampung halamannya di Manado, Sulawesi Selatan. Jika Mads Hilgers gabung bak kepingan puzzle terakhir di lini belakang timnas Indonesia. Mads Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hapner. Jay Itzes merupakan bek andalan Venezia FC yang masuk radar Torino di bursa transfer musim panas 2024. Sementara itu Justin Hapner sedang mengintip peluang menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers yang main di Premier League. Jairo Riedewald yang saat ini berstatus tanpa klub juga dapat didekati PSSI. Secara pengalaman, Jairo Riedewald jadi yang paling oke jika nantinya benar gabung timnas Indonesia. Gelandang 27 tahun ini dalam 7 tahun terakhir berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Sebelum gabung Crystal Palace, Jairo Riedewald juga memperkuat klub papan atas Liga Belanda Ajax Amsterdam. Ia bahkan membantu Ajax Amsterdam juara Liga 1 Belanda 2013-2014. Pemain yang satu ini dapat diberdayakan sebagai gelandang sentral berdua dengan Tom Haye. Ketika Tom Haye bertugas sebagai katalisator pemain tim, Jairo Riedewald dapat muncul sebagai penjegal serangan lawan. Bantuan dari Timnas U19. Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki Iskandar mengatakan PSSI bakal memproses naturalisasi 3 pemain diaspora yakni Mauresmo Hinoke Dordrecht U21, Dion Max Next Nijmegen U21 dan Tim Schippers FC Emmen. 3 pemain ini terpilih setelah tampil apik saat menjalani trial bersama Timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024. Itu ada Tim Schippers, lalu Mauresmo Hinoke dan Dion Max. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi, kata Ahmad Zaki Iskandar di Jakarta Rabu 10 Juli 2024. Meski baru berusia 18 atau 19 tahun, pemain-pemain di atas memiliki kualitas. Mauresmo Hinoke dapat membantu lini serang timnas Indonesia senior. Masih hangat dalam ingatan ketika Mauresmo Hinoke mengacak-acak pertahanan timnas Jepang U19 di Thailand Cup 2024. Sementara itu kehadiran tim Schippers memberikan warna tersendiri bagi permainan timnas Indonesia U19. Tim Schippers akan menambah persaingan di sektor fullback atau wingback kiri timnas Indonesia yang sebelumnya telah diisi Calvin Verdong, Seni Patianama, Nathan Joaon, dan Pratama Arhan.
Bagaimana dengan Dion Mark? Mempunyai tinggi badan yang menjulang mencapai 188 cm, membuat timnas Indonesia tak perlu takut lagi kalah duel dalam bola-bola udara. Sekalipun Sintayong enggan memanggil Elkan Bagot lagi, Dion Mark dapat dipilih untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia. Menarik menanti siapa saja pemain diaspora yang merapat ke Indonesia sebelum babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024. Apakah hanya nama-nama di atas yang bergabung atau ada nama lain? Demikian dulu info dari Sawidan kali ini mengenai Timnas Indonesia hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel YouTube Sawidan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.